Aku lihat secara detail kan, lihat buka mata lebar-lebar. Wah, astagfirullah. Ternyata ada pocong di situ di pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di rest area. Ini saya mau ceritakan cerita horor sedikit yang pernah saya alami dengan teman-teman saya. Dan nama teman-teman saya ada si Rozer, si Udin, sama si Junet gitu. Kita berempat ngumpul untuk membuat hari yang pas gitu untuk pergi mancing ya kan. Tahu-taunya udah saling bicara gitu, atur waktu. Kita pastinya pergi di hari Minggu. Dan saat itu kami ngobrol, aku punya usul gitu untuk bawa pacar masing-masing kan, biar ada yang semangati gitu pada saat mancing. Karena kita pergi ini kan di tengah laut gitu. Nanti pada saat udah sampai lokasi kita mempunyai rencana untuk camping gitu, untuk menginap lah satu malam gitu kan di pulau. Dan setelah ngobrol, masing-masing harus hubungi para pacarnya kan. Dan gak lama kita udah sepakat, dan kami berempat harus hubungi pacarnya masing-masing gitu kan, untuk minta izin sama ke orang tuanya gitu. Dan pada saat waktunya tiba di hari Minggu, kita pergi ke rumahnya si perempuan masing-masing, pacar kita, dan minta izin ke orang tuanya, ya ngobrol-ngobrol lah sedikit sama orang tua mereka kan, ke orang tua mereka. Dan ternyata alhamdulillahnya diizinin semua gitu. Nah, udah di hari Minggu, kita berangkatnya itu dari 3:30 atau jam 4 gitu kan, karena lokasi mancing kita itu agak jauh gitu. Dan di situ ada pulau yang bagus untuk berkemah untuk satu malam gitu kan. Di jam 4 itu kami berangkat, tiba ke lokasi mancing itu sekitaran 4:30 atau jam 5 gitu kan. Setibanya di lokasi mancing, kita turunkan jangkar, turunkan pancing kan, mancing sampai jam 10 atau jam setengah 11 gitu kan. Para pacar kita ini kan udah pada ngantuk, dan kita saling kode-kodean ya antara lelaki kan, gimana mau pergi cari tempat untuk berkemah enggak. Dan kataku sebentar tunggu aja, setengah jaman lagi atau 1 jam gitu kan, siapa tahu ada ikan makan lagi. Dan tahu-taunya kita keasikan mancing itu udah lewat dari 1 jam yang kita bilang ke pacar-pacar kita kan, udah setengah satuan gitu kan. Mereka pacar-pacar kita ini udah ngantuk sekali gitu. Terus kataku ke Junet, kita angkat jangkar Junet, kasihan para pacar kita udah ngantuk berat gitu kan. Gak lama kita beres-beres, itu kita pergi ke pulau untuk cari tempat untuk berkemah lah gitu. Karena kita udah persiapan bawa tenda gitu kan untuk 4 orang muat kan. Kita ke darat, ke pulau, cari tempat. Adalah setengah jaman kita cari gitu kan, agak lama gitu. Karena kita lupa lokasi tempatnya yang bagus itu di mana. Kita senter-senter ke darat, ke pulau, sampai setengah jam itu kita dapat. Dan senter kita dekati ke lokasi itu, tahu-taunya ada sebuah gubuk yang gak dipakai gitu kan, tapi masih bagus untuk layak ditinggali gitu kan. Setelah kita sampai ke darat,
kita turunkan barang-barang. Setelah kita turunkan barang-barang dan gak lama kita dirikan tenda kan, bagi-bagi tugas gitu kan. 2 orang dirikan tenda, yang 2 orang lagi cari kayu bakar gitu, karena waktu sudah malam kan, tidak bisa sendiri-sendiri cari kayu bakar. Dan tugasnya si perempuan bersihkan ikan, karena kita mau bakar ikan gitu, karena kita semua udah kelaparan gitu. Setelah tendanya udah berdiri, kayu bakar udah ada, kita bakar ikan. Adalah setengah-setengah jaman kita bakar gitu kan, sama nasi gitu. Setelah masak semua, kita pada ngumpul makan gitu. Ya habis makan gitu kan, para pacar kita udah ngantuk gitu, udah gak kuat nahan ngantuknya kan. Dan kataku, kalian masuk aja ke tenda istirahat, tidur. Nggak, karena kita ada sebuah gubuk gitu, nanti kita tidur di gubuk aja, kita berempat. Sambil nungguin kalian tidur, kita berempat masih di luar kok, sambil sebat gitu, ngerokok kan, ngopi, ngobrol-ngobrol juga kan. Nggak lama, itu ada setengah jaman atau 1 jam itu, para pacar-pacar kita udah pada tidur kan. Kita juga pada ngantuk semua. Dan kita ngobrol-ngobrol, gak lama kita pergi ke gubuk untuk istirahat kan, karena para pacar-pacar kita udah tidur gitu. Setelah sampainya di gubuk, kita bersihkan gubuk sedikit, udah bersih ya, kita berempat istirahat di situ kan. Kita tidur. Nggak lama, adalah setengah jaman itu atau 1 jam gitu kan, ada gangguan gitu, ada yang ngobrol di pinggir-pinggir gubuk, ada yang jalan gitu di pinggir-pinggir gubuk juga kan. Karena kita dengar itu bukan saya sendiri yang dengar. Yang dengar suara ngobrol di pinggir-pinggir gubuk atau jalan di pinggir-pinggir gubuk itu, sangkain cuma aku sendiri. Padahal si Junet juga dengar, si Rozer juga dengar, si Udin juga dengar gitu. Dan kita pada waktu itu sambil tiduran gitu kan, sambil ngobrol. Kalian dengar nggak? Dan aku jawab, aku juga dengar. Tapi ya dihiraukan aja lah, jangan ditanggapi. Kita kesini cuma numpang tidur di gubuk aja kan. Yang penting nggak berbuat yang hal-hal aneh-aneh gitu kan, kataku. Terus kita tidur, kita setelah tidur itu tidur lagi, adalah setengah jaman gitu kan. Aku nggak bisa tidur gitu, karena ada bau aneh gitu kan, bau busuk gitu. Dan kataku dalam hati, kok bau busuk ini tambah menyengat ya. Perasaan pertama kali kita masuk di gubuk ini gak ada bau busuk dah, kataku kan dalam hati. Terus aku sembari baring-baring gitu kan, belum buka mata gitu kan. Aku buka mata sedikit, kok ada putih-putih di depan pintu gitu kan. Aku lihat secara detail kan, lihat buka mata lebar-lebar,
Wah, astagfirullah. Ternyata ada pocong di situ di pintu. Terus aku nggak gerak, aku diam aja gitu kan. Nggak mau bangunin mereka kan, nggak tahu mereka pada lihat atau nggak gitu kan, aku juga nggak tahu. Yang pastinya pada saat itu aku lihat sosok pocong di pintu gitu. Dan aku ngomong dalam hati sembari nunggu pocongnya pergi, aku tidur aja, pura-pura tidur gitu kan. Nggak lama, adalah sekitaran 5 menit atau 10 menit gitu. Pocongnya udah hilang gitu kan. Dan aku bangunin semua teman-teman saya tuh, si Roger sama Junet, si Udin kan, saya bangunin. Mereka kaget, mereka diri kan, apa? Kita keluar aja dari gubuk ini. Kenapa emang? Aku lihat pocong tadi di pintu itu. Terus kata si Roger, jangan mengada-ngada lah Ar. Terus kataku, aku nggak ngada-ngada Roger. Aku serius, mendingan kita jaga tenda aja, jangan tidur. Dan setelah ngobrol dalam gubuk itu, kita udah pada sepakat kan untuk jaga tenda. Kita turun dari gubuk, kita jalan ke tenda yang adanya si pacar-pacar kita tuh. Kita ke sana, dekati, ternyata para pacar-pacar kita ini udah pada nangis di dalam. Terus aku buka dan aku tanya kan kepada mereka, kenapa kalian nangis? Kami diganggu. Diganggu gimana? Tenda kami ini dari tadi digoyang. Gak tahu digoyang makhluk apa gitu, kami nggak jelas liatnya. Jadi kami kebangun. Terus kataku, keluar aja, kita ngobrol aja di luar, kita duduk kan, jangan tidur lagi. Karena ini situasinya udah pada nggak beres. Kita digubuk aja, aku digangguin juga. Terus para pacar-pacar kita ini pada keluar kan, sembari kita duduk-duduk di depan tenda gitu untuk ngobrol kan, ngobrol-ngobrol supaya nggak tidur karena udah jam 5 pagi itu kan. Kataku udah nggak lama kok, udah jam 7. Nah, dan setelah kita ngobrol-ngobrol nggak lama udah jam 7 pagi. Kataku dalam hati, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa pada kita kan. Setelah jam 7 pagi, pacar-pacar kita ini pada minta pulang. Udah takut kan mereka, udah nggak mau lanjut lagi kan untuk nginap di situ camping kan. Dan kita berempat itu saling ngobrol dulu kan, gimana mau balik udah. Ya kataku, ya udah balik aja. Kita bawa anaknya orang juga. Kalau kita berempat aja kan nggak apa-apa, kita nginap lagi kan. Ya udah, kita berempat pada sepakat untuk balik. Dan kita beres-beres, bersihkan kan. Udah naikkan barang-barang juga ke kapal gitu kan. Ya ada, kita keluar dari pulau itu ada 7:30 atau jam 8 gitu kan. Ya sekian cerita horor dari saya dan teman-teman saya. Oh iya, teman-teman yang sudah dukung kami,
Dan yang sudah support kami, yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sekalian. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mendengar cerita-cerita kami. Oh ya teman-teman sekalian yang mempunyai cerita horor, boleh tag WA kami di akhir video.